Oke, baik ya. Jadi Bapak Ibu dan kakak adik semua ya, di sini memang saya akan menjelaskan hasil akhir dari tugas metodologi penelitian Anda ini ya. Nah, jadi memang untuk hasil akhirnya itu berupa proposal penelitian seperti ini ya. Nah, ini saya tunjukkan saja contohnya gitu ya. Saya izin scroll dulu ke bawah ya. Ya, nah ini proposal, lalu di sini ada judul penelitiannya ya. Kemudian ada tulisan-tulisannya disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh mata kuliah metodologi penelitian gitu ya. Nama mahasiswa, kemudian tutor, ID tutor. Nanti mungkin saya akan tambahkan dan beritahu juga atau kelihatannya mungkin teman-teman juga sudah tahu ya apa namanya tutor dan ID tutornya siapa dan berapa gitu ya. Nah, ini izin ya. Ini ada daftar isi ya. Di daftar isi ini seperti ini. Nanti ada tulisannya ini halamannya nanti Bapak Ibu kakak adik semua tinggal tambahkan saja ya. Untuk lebih baik lagi kalau untuk daftar isi ini sebaiknya ini saja ya dalam bentuk tabel gitu ya. Seperti ini contohnya gitu. Nah, tapi nanti di hidden. Nah, ya. Jadi kelihatannya akan lebih rapi kalau tabel. Kemudian juga nanti akan ada ringkasan proposalnya ya. Ringkasan proposalnya silakan nanti Bapak Ibu, kakak adik dan kawan-kawan semua ya dijelaskan saja gitu ya. Rangkuman dari proposal penelitian yaitu 1 sampai 3 kalimat penjelasan apa masalah penelitian yang mau diteliti, 1 kalimat teori. Jadi kalau misalnya mau kemarin itu apa misalnya ingin mengetahui motivasi belajar siswa misalnya gitu ya. Nah, masalahnya apa sih? Kenapa kita mau meneliti tentang motivasi belajar siswa? Oh, misalnya kira-kira apa? Karena misalnya dari hasil observasi ya telah terjadi penurunan motivasi atau penurunan motivasinya dari mana? Misalnya dari hasil nilai, misalnya ya nilai semester 1 dan semester 2-nya turun misalnya gitu ya. Kemudian kalimat teorinya kalau tadi membicarakan tentang motivasi, silakan tambahkan 1 kalimat teori saja gitu ya apa yang akan digunakan dalam penelitian proposal Bapak Ibu ini gitu ya. Dan juga 1 sampai 2 kalimat tentang metode penelitian yang digunakan ya. Nah, untuk kata kunci atau keywordnya itu maksimal 5 saja gitu ya. Misalnya kata kunci yang pertama motivasi belajar. Kata kunci yang kedua prestasi belajar misalnya gitu ya. Silakan ya. Maksimal jangan banyak-banyak ya, maksimal 5 saja gitu ya. Kemudian bab 1 pendahuluan. Nah, mungkin sudah tahu ya kalau di pendahuluan ini apa saja yang harus diisi gitu ya. Jadi nanti tolong Bapak Ibu, kakak adik semua dan teman-teman untuk mengikuti template ini ya, template tugas akhir ini gitu ya. Ada latar belakang, saya rasa di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan ya sedikit tentang latar belakangnya itu gitu ya, cara mengisi latar belakang. Kalau yang masih ingat ya di dalam latar belakang itu jangan lupa ditambahkan adanya gimana caranya latar belakang itu, misalnya kita menjelaskan tentang fenomenanya terlebih dahulu gitu ya, disesuaikan dengan penelitian Bapak Ibu kakak adik semua gitu ya. Latar belakangnya apa ya, fenomena biasanya di sini ada fenomena ya. Saya tambahkan aja gitu ya.
fenomena yang mau diteliti gitu ya. Kemudian juga biasanya ya dijelaskan juga gitu ya beberapa kalimat mengenai teori yang akan digunakan misalnya gitu ya, nggak usah panjang-panjang. Terus juga kalau Bapak Ibu masih ingat, biasanya ada research gap atau kesenjangan penelitian ya. Kemudian juga ada apa lagi? Ada theoretical gap-nya juga ya, theoretical gap atau kesenjangan teoritisnya ya. Dan juga empirical gap ya, empirical gap atau kesenjangan empiris ya. Nah, apa saja gitu ya. Ini contohnya kan tentang komunikasi persuasif gitu ya. Ini template ini ya tentang apa. Jadi memang ini Bapak Ibu Kakak Adik ya, template ini juga saya dapatnya itu langsung dari universitasnya gitu ya, bukan saya yang bikin gitu ya. Jadi langsung dari universitasnya seperti ini. Berarti di sini ada komunikasi persuasif ya. Terus juga ada kata kuncinya itu ada adaptasi imigran anak gitu ya. Ya di Kota Medan. Ini apa nih? Bagaimana komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pekerja sosial dengan imigran anak tanpa pendamping dalam penampungan akomodasi khusus yang berada di Kota Medan. Bagaimana proses adaptasi imigran anak tanpa pendamping dalam penampungan akomodasi khusus. Ya, gitu ya. Tadi balik lagi ya. Jadi kelihatannya ini tuh kalau saya lihat tentang migrasi internasional kelihatannya gitu ya di Kota Medan ya. Tadi kan disebutkan juga di Kota Medan ya, dan juga tadi ada komunikasi persuasifnya ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, berarti nanti apa namanya, fenomenanya ini saya coba copy paste dulu. Memang saya sendiri juga sebelum apa menjelaskan ini sudah saya pelajari sedikit gitu ya. Saya sudah pelajari sedikit gitu karena ini kan template dari universitasnya ya. Nah, ya jadi latar belakangnya misalnya ini saya isi di sini. Nah, ini ya latar belakangnya seperti ini, Bapak Ibu Kakak Adik semua. Gitu ya. Saya perbesar aja. Ya. Nah, fenomena migrasi internasional yang melibatkan anak-anak tanpa pendamping atau accompany minor telah menjadi perhatian global. Ya, dalam konteks migrasi, kelompok ini termasuk kategori yang paling rentan karena mereka menghadapi berbagai risiko psikologi sosial dan lingkungan baru tanpa figur pendamping. Nah, sebutkan juga nanti sama Bapak Ibu ya. Dalam sebuah laporan UNICEF disebutkan bahwa unaccompanied and separate children face heightened risk of exploitation, trauma, and prolonged uncertainty during their migration journey. Gitu ya. Dijelaskan dari mana ya, UNICEF 2021. Nah, ini adalah kutipan langsung gitu ya. Kutipan langsung ini mempertegas bahwa anak migran tanpa pendamping memerlukan pendekatan pendampingan yang tepat khususnya dalam komunikasi. Nah, tadi kan ini secara umum ya Bapak Yon Mariono ya. Apakah masih ada di sini Bapak Yon Mariono? Masih Pak. Ya, ada Bapak Yon Mariono ya. Ya. Kemudian ya tadi kan ini secara umum ya, secara umum. Nah, kemudian ini secara khususnya karena kan ceritanya kita mau melakukan penelitiannya di Kota Medan gitu ya. Nah, jadi di Indonesia khususnya di Kota Medan terdapat fasilitas akomodasi khusus penampungan imigran anak ya. Pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk membimbing anak agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari yang stabil.
Gimana? Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah komunikasi persuasif. Yaitu proses penyampaian pesan untuk mempengaruhi sikap atau perilaku melalui cara-cara non-koersif. Non-koersif itu sesuatu yang tidak memaksa. Coerce itu kan bahasa Inggris tenaga gitu ya, paksaan gitu ya. Jadi kalau anak-anak itu kan nggak bisa dipaksa gitu ya. Harus pendekatannya berbeda secara psikologis. Nah, seperti dikemukakan dalam O'Keefe ya, persuasion involves the deliberate attempt to influence others using communication ya. Mempengaruhi itu melibatkan beberapa usaha untuk mempengaruhi orang lain menggunakan komunikasi. Nah, terus jelasin tentang komunikasi persuasif ya. Kemudian juga jelaskan tentang apa ini adaptasi imigran ya. Nah, baru di sini muncul ya. Namun hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana komunikasi persuasif pekerja sosial mempengaruhi proses adaptasi imigran tanpa pendamping di Indonesia, khususnya di Kota Medan ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Yon Mariono, kalau melihat seperti ini modelnya ya, dan juga tadi rumusan masalahnya begini ya, kira-kira ini penelitiannya kualitatif atau kuantitatif ya Bapak Yon Mariono? Kualitatif, Pak. Ya, ya kelihatannya ini hanya menjelaskan aja, mendeskripsikan, betul ya. Karena kan biasanya kalau kuantitatif itu suka hubungan antara X terhadap Y, misalnya hubungan antara komunikasi persuasif terhadap adaptasi imigran, bisa-bisa aja ya dijadikan kuantitatif gitu ya penelitian. Tapi kalau kita lihat di sini adalah penelitian yang kelihatannya kualitatif gitu ya. Betul ya Bapak siapa Bapak Yon Mariono gitu ya. Tadi sudah ya ada fenomena tentang yang mau diuji itu tentang apa anak-anak yang itu ya tentang anak-anak imigran gitu ya. Ya ada ya sudah ada fenomena yang mau diteliti sudah ada gitu ya kita pakai simbol aja ya biar ini pakai ini ya simbol checklist misalnya ya ini sudah ada ya. Kemudian beberapa kalimat mengenai teori yang digunakan juga sudah ada kan. Kita kalimat-kalimat teori itu ini ya yang ada Kim 2001, Miller dan Ronick gitu ya. Menunjukkan bahwa komunikasi apa gitu ya. Nah, terus kita juga butuh yang namanya research gap, kesenjangan penelitian dan theoretical gap serta empirical gap. Nah, setelah saya apa namanya mencari tahu gitu ya, kalau teman-teman Bapak Ibu Kakak Adik masih ingat gitu ya, research gap itu isinya adalah mengacu pada celah pengetahuan dalam penelitian sebelumnya gitu ya. Nah, itu adalah research gap. Research gapnya ini, nah misalnya contoh dari research gap, misalnya ya saya tambahkan lagi di bawahnya ya ini ya. Nah, gitu ya. Contoh dari research gap ini. Beberapa penelitian telah membahas isu migran anak dan pekerja sosial. Misalnya LAMS meneliti pengalaman keseharian migran anak di Eropa namun tidak menyoroti penggunaan komunikasi persuasif secara spesifik. Karena kan di penelitian kita itu kita mau menggunakan teori tentang komunikasi persuasif ya. Kemudian Derulin dan Brocard ya membahas trauma psikososial pada anak company minor, tapi tidak memfokuskan pada pendekatan komunikasi pekerja sosial. Di Indonesia, penelitian terkait migran lebih fokus pada aspek hukum dan keimigrasian ya, bukan pada komunikasi persuasif dalam pendampingan anak. Nah, sehingga research gap-nya apa? Misalnya belum ada penelitian secara spesifik menggunakan dua variabel utama yaitu
tentang komunikasi persuasi pekerja sosial dan proses adaptasi migran anak tanpa pendamping dalam konteks penampungan di Kota Medan ya. Nah, jadi itu adalah contoh dari research gap-nya ya. Itu contoh dari research gap ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi yang kedua ini kita theoretical gap-nya apa? Theoretical gap atau kesenjangan teoritis itu misalnya di sini terjadi ketika teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya belum mencakup kebutuhan konteks atau variabel tertentu gitu ya. Misalnya theoretical gap-nya apa misalnya gitu ya. Tadi kan kita bicara tentang adaptasi migran ya. Nah, misalnya saya tambahkan lagi di sini ya. Di sini. Nah, ini theoretical gap-nya Bapak Ibu Kakak Adik ya yang saya temukan. Teori yang sering dipakai dalam penelitian adaptasi migran adalah uncertainty management theory, cross-cultural adaptation theory. Ya, namun kedua teori ini lebih menekankan adaptasi individu dalam konteks masyarakat luas, bukan dalam konteks interaksi intensif antara pekerja sosial dan migran anak di penampungan tertutup. Ya. Sehingga theoretical gap yang muncul itu belum ada model teoritis yang secara komprehensif menjelaskan hubungan antara komunikasi persuasif dan proses adaptasi anak migran dalam ruang interaksi khusus atau penampungan. Gitu ya. Nah, theoretical gap-nya sudah. Kemudian yang terakhir adalah empirical gap ya. Jadi empirical gap itu mengacu pada kurangnya bukti empiris dari konteks tertentu. Nah, apa misalnya theoretical gap-nya ini ditambahin ya di dalam penelitiannya, misalnya ya di dalam proposalnya, sorry. Nah, beberapa penelitian di Asia Tenggara memang meneliti tentang migran gitu ya, misalnya Widianto, Hasan, tapi mereka tidak fokus pada anak tanpa pendamping ya, karena kan di penelitian kita proposalnya itu tadi ya anak dengan tanpa pendamping gitu ya, interaksi pekerja sosial dan ruang akomodasi khusus di Kota Medan. Selain itu penelitian UNICEF juga hanya bersifat laporan yang situasional, bukan penelitian kualitatif mendalam mengenai komunikasi dan adaptasi. Sehingga empiris gap yang muncul apa? Minimnya data lapangan yang menggambarkan bagaimana pekerja sosial menggunakan komunikasi persuasif dan bagaimana imigran anak merespon secara adaptif dalam konteks Indonesia khususnya Medan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, harus mengisi gitu ya. Ada fenomena, ada beberapa kalimat mengenai teori yang digunakan, ada research gap, ada theoretical gap, dan jangan lupa ada empirical gap atau kesenjangan empiris. Sehingga perumusan masalahnya itu ini gitu ya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang ada sebagai berikut gitu Bapak Ibu ya. Tujuan penelitian itu apa? Adalah untuk menjawab dari rumusan masalah gitu ya. Nah, sering ya saya beberapa kali juga mengucapkan kalau perumusan masalahnya ada 2 poin, berarti tujuan penelitiannya juga adalah 2 poin. Karena ini kan ngejawab dari rumusan ini gitu ya. Bagaimana komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pekerja sosial dengan imigran anak tanpa pendamping. Berarti jawabannya untuk mengetahui proses komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap imigran anak yang berada di dalam akomodasi khusus migran anak ya. Yang pertama, terus yang kedua, bagaimana proses adaptasi imigran anak tanpa pendamping dalam penampungan akomodasi khusus terhadap lingkungan sekitar di Kota Medan.
Tujuannya jadi untuk mengetahui bagaimana proses adaptasi migran anak tanpa pendamping terhadap lingkungan yang berbeda dengan daerah tempat asal mereka, ya. Jangan lupa ya ada ya kemudian juga kegunaan penelitiannya. Silakan ya Bapak Ibu, Kakak Adik ya, silakan. Hasil penelitian ini contoh ya. Contohnya seperti ini, silakan bisa diikuti gitu ya. Hasil penelitian ini dapat menambah kajian di bidang ilmu komunikasi, terutama dalam penggunaan konsep komunikasi persuasif. Ya, di dalam manajemen juga ada gitu kan, tentang komunikasi persuasif di tempat kerja biasanya gitu ya. Kalau di dalam manajemen itu kan, bagaimana caranya seorang atasan bisa mempengaruhi gitu ya bawahannya supaya ikut ikut melakukan apa yang diinginkan oleh atasannya itu gitu ya. Itu. Jangan lupa tadi ya harus ada kutipan langsung dan juga ada kutipan tidak langsung gitu ya. Tadi kutipan langsungnya contohnya apa Bapak Ibu? Nah, ini ya. Ini kan kutipan langsung. Langsung diambil dari UNICEF ya. Nah, seperti dikemukakan oleh, nah ini juga kutipan langsung ya, langsung gitu kan. Nah, contoh kutipan tidak langsung, contohnya ini. Penelitian oleh Miller dan Rolnick menunjukkan bahwa komunikasi berbasis empati dan persuasi positif mampu meningkatkan respon psikologis. Kan ini hasil penelitiannya Miller dan Rolnick ya. Jadi kita nggak langsung ngambil kata-katanya, tapi hasil penelitiannya apa, kita buat lagi menjadi kalimat kita gitu ya. Kemudian juga ini kutipan yang tidak langsung atau parafrase ya. Kim berpendapat bahwa adaptasi adalah proses yang berlangsung secara dinamis ketika individu berusaha membangun keseimbangan dalam lingkungan baru gitu ya. Gitu. Tadi perumusan masalah sudah, tujuan penelitian sudah, kegunaan. Nah, kemudian bab 2 kita masuk ke dalam tinjauan pustakanya ya. Jadi di dalam tinjauan pustaka itu teori apa yang digunakan dalam proposal penelitian ini dan penelitian terdahulu yang relevan dengan sistematika di bawah ini ya. Ini template-nya ya Bapak Ibu ya. Konsep teorinya. Tadi kalau masih ingat ya, konsep teorinya itu kan komunikasi ya. Komunikasi persuasif ya. Komunikasi persuasif dan adaptasi cross-cultural adaptation. Nah, silakan gitu ya dikembangkan lagi sama Bapak Ibu gitu ya komunikasi ini ya. Kemudian kerangka konsep teoritis atau hipotesis dan alur hipotesis ya. Jadi ingat kalau penelitiannya kuantitatif berisi model hipotesis. Jika kualitatif berisi kerangka konsep atau kerangka berpikir gitu ya. Misalnya kalau kualitatif misalnya ya, berarti kita harus kerangka konsepnya kan ya. Misalnya contohnya aja ya, contoh kerangka konsep ya. Misalnya ini ya, komunikasi persuasif mempengaruhi pembentukan kepercayaan dan rasa aman. Lalu peningkatan pemahaman tentang lingkungan baru, perubahan perilaku adaptif, dan adaptasi imigran anak tanpa pendamping gitu ya. Itu kalau kualitatif ya. Tapi kalau kuantitatif itu masih ingat ya kemarin kita biasanya menggunakan suatu hipotesis ya. Ini kualitatif ya. Kalau kuantitatif biasanya menjadi
kuantitatif menjadi hipotesis ya. Komunikasi persuasif pekerja sosial berpengaruh terhadap proses adaptasi imigran anak tanpa pendamping gitu ya. Semakin kuat komunikasi persuasif semakin tinggi ya, kurang lebih seperti itu gitu ya. Kemudian juga harus mengisi bagian hasil penelitian terdahulu. Dari hasil studi literatur ada beberapa penelitian yang dapat digunakan sebagai review ya. Nah, berarti kan Bapak Ibu, Kakak adik harus apa? Harus membaca kan penelitian-penelitian terdahulu gimana gitu ya. Nah, saya tambahkan di sini gitu ya. Contoh aja ini, kalau hasil penelitian terdahulu itu kan teman-teman juga bisa dalam bentuk tabel, boleh, dalam bentuk kata-kata, boleh. Yang penting dijelaskan gitu. Ada hasil penelitian terdahulunya gitu ya. Misalnya LAMS 2018 ya, Eropa. Meneliti pengalaman keseharian anak migran di ruang urban Eropa. Fokus pada pengalaman emosional, tidak membahas komunikasi persuasi pekerja sosial. Hubungannya apa dengan penelitian kita? Menunjukkan kondisi psikososial anak migran. Ya. Kemudian Derluin dan Brookhart, Company Minors, membahas dampak trauma migrasi terhadap anak tanpa pendamping, menjelaskan kebutuhan pendekatan psikososial intensif, relevansinya mendukung urgensi komunikasi berbasis empati. Jadi silakan, ini penelitian terdahulu yang relevannya seperti ini hanya contoh saja Bapak Ibu, Kakak adik dan teman-teman semuanya, ya. Kemudian selanjutnya bab 3 itu adalah apa? Metodologi penelitian, ya, metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian apa? Ya, yang menggunakan paradigma apa? Jelaskan kenapa. Tidak lagi menjelaskan deskripsi dari metode penelitian, paradigmanya. Gitu ya. Contohnya, misalnya yang sudah saya kerjakan ini gitu ya. Tadi misalnya. Nah, kan kita menjawab ini ya, metode penelitian gitu ya. Ya, saya jawab, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya studi kasus. Paradigma yang dipakai adalah interpretif dan konstruktivis ya. Nanti dijelasin kenapa menggunakannya, tapi teman-teman menggunakannya bahasanya bahasa yang narasi ya. Tidak menggunakan poin-poin. Ini kan saya karena saya lagi mengajar aja gitu ya. Jadi ini saya udah buat dalam bentuk poin-poin gitu ya. Tapi teman-teman nanti isinya dalam bentuk narasi aja, kalimat-kalimat paragraf gitu ya. Kan kalau saya pakainya poin-poin gini ya. Ya karena saya posisinya sekarang sedang memberitahu gitu ya, mengajar ya. Nah, mengapa menggunakan penelitian kualitatif? Karena misalnya penelitian ini meneliti proses komunikasi persuasi pekerja sosial, pengalaman adaptasi imigran anak tanpa pendamping, interaksi interpersonal dalam konteks akomodasi khusus ya. Proses-proses yang 3 inilah bersifatnya subjektif, mendalam, dan kontekstual, dan hanya dapat dipahami melalui pengalaman langsung partisipan. Oleh sebab itu, pendekatan kualitatif lebih tepat karena memberikan ruang untuk memahami makna, interpretasi, dan pemaknaan sosial yang dimiliki para partisipan. Nah, jadi gitu ya kakak ibu, bapak ibu, kakak adik ya. Boleh mau pakai kualitatif boleh, pakai kuantitatif boleh, tapi jelasin juga kenapa pakai kualitatif, kenapa pakai kuantitatif gitu ya. Sehingga nanti jelas gitu kita arahnya. Oh, ternyata ini. Karena kan kita bisa melihat suatu masalah itu dari perspektif yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya kan ada suatu masalah, misalnya kenapa seorang anak kok nilainya jelek,
Bisa dilihat perspektifnya dari gurunya, bisa dilihat dari orang tuanya, bisa juga dilihat dari si anak itu sendiri. Nah, sama ya, kita mau pilih kualitatif atau kuantitatif itu ya kita punya perspektif yang menurut kita eh, kita mau apa pendekatannya ya terserah gitu ya. Gitulah ya. Kemudian mengapa menggunakan studi kasus? Akomodasi khusus migran anak di Kota Medan merupakan sebuah konteks yang spesifik, unik, tidak dapat digeneralisasi ke seluruh populasi migran anak. Nah, studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena ini secara mendalam, holistik, dan realistik. Kenapa juga pakai paradigma interpretif konstruktivis ya? Nah, karena penelitian ini melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang dibangun melalui interaksi. Dalam paradigma ini, pengalaman anak migran dipahami melalui perspektif mereka sendiri, komunikasi persuasif pekerja sosial dipahami melalui konstruksi makna dalam proses komunikasi, dan adaptasi dipandang sebagai hasil interpretasi individu terhadap lingkungan yang baru. Dan selanjutnya teknik pengumpulan data ya. Biasanya teknik pengumpulan data ini apa nih? Penelitian ini akan menganalisis data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini disebutkan, data sekundernya apa sebutkan, jelaskan kenapa demikian untuk mengambil data apa. Nah, misalnya data primernya ini ya, data primernya itu wawancara yang mendalam, ini data primer ya. Data primernya itu wawancara mendalam ya, in-depth interview. Wawancara digunakan untuk apa saja gitu ya, dijelaskan. Lalu juga data primer lainnya observasi partisipatif atau non-partisipatif. Alasannya kenapa? Karena penelitian ini fokusnya pada proses, pengalaman, dan interpretasi subjektif partisipan. Wawancara dan observasi adalah teknik yang memungkinkan peneliti menangkap data yang tidak dapat diukur secara angka, tapi harus dipahami melalui narasi dan perilaku. Ya, tadi data primer, sekarang data sekunder. Nah, ini contohnya ini data sekunder ya. Data sekundernya apa saja? Diperoleh dari dokumen lembaga penampungan, laporan UNICEF, buku dan artikel akademik, peraturan pemerintah, laporan kegiatan pekerja sosial. Kenapa pakai data sekunder? Karena membantu membangun konteks, memperkuat analisis, memahami regulasi, validasi informasi, melengkapi data gitu ya. Jadi artinya data sekunder dipakai sebagai sumber penjelas untuk memperkaya pemahaman suatu fenomena. Nah, kemudian metode analisis datanya ya menggunakan metode pengolahan dan analisis data menggunakan apa? Jelaskan mengapa demikian, gitu ya. Tadi kalau saya kan pilihnya yang kualitatif ya. Bapak, Ibu, Kakak, Adik mau pakai kuantitatif silakan boleh ya. Nah, ini kalau kualitatif gini. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model Miles, Haberman, dan Saldana. Ya, langkah-langkahnya apa saja kalau kualitatif itu? Pengumpulan dan kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Gitu ya. Kenapa pakai ke ini, teknik ini? Ya dijelaskan juga gitu ya. Karena metode Miles dan Huberman cocok untuk data naratif. Dapat menangkap hubungan antar kategori, memiliki sistem yang jelas, reliable. Banyak digunakan dalam penelitian komunikasi dan sosial. Metode ini memungkinkan peneliti menginterpretasi data secara terstruktur tapi fleksibel, sesuai karakter penelitian kualitatif. Ya. Kemudian objek analisisnya. Ya. Dalam penelitian ini objek analisis yang dipilih apa? Sebutkan populasi dan sampelnya, bagaimana untuk yang kuantitatif. Untuk kualitatif, sebutkan teknik pemilihan sampel saja dan jelaskan mengapa. Ya, jadi apa Bapak Ibu? Populasi dan sampel tadi ya.
dijelaskan kalau kuantitatif bagaimana, kalau kualitatif bagaimana, gitu ya. Nah, populasi dan sampel jika kuantitatif tidak diperlukan dalam penelitian yang saya lakukan ini tidak diperlukan karena penelitian yang mau saya kerjakan ini kualitatif gitu ya. Tapi tadi kalau kuantitatif itu misalnya Bapak Ibu pendekatannya kuantitatif ya sebutin bagaimana populasi dan sampelnya gitu ya. Nah, jadinya saya fokusnya di teknik pemilihan informan karena kualitatif ya. Menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Apa purposive sampling itu? Berarti samplingnya tujuannya untuk siapa gitu ya, kan tadi untuk anak-anak imigran ya. Dan snowball itu kan menggelinding ya, ibaratnya kan kalau bola salju menggelinding dari kecil terus menggelinding jadi membesar ya, analoginya itu kan kayak gitu ya. Jadi misalnya saya sudah menemukan nih dua anak imigran misalnya gitu kan. Nanti saya udah temukan dua anak imigran, saya tanya-tanya mereka, nanti saya tanya lagi ke mereka gitu kan. Kalian tahu kan teman kalian imigran yang lain? Oh nanti mereka si anak-anak itu ngasih tahu lagi, oh iya si ini, si ini, si ini misalnya. Jadi banyak gitu kan ya. Jadi dari yang sekarang, dari yang saat ini akan ngasih tahu lagi siapa nanti responden-responden selanjutnya siapa lagi. Nah, itulah snowball sampling. Kita tahu satu responden dan responden yang lainnya dari responden yang ada saat ini. Nanti responden yang lainnya akan ngasih tahu lagi responden selanjutnya siapa gitu ya. Ya, jadi gitu ya purposive sampling. Saya jelaskan lagi ya, digunakan untuk memilih informan yang paling memahami fenomena yang diteliti ya. Ya siapa ya kan anaknya itu harus anak yang harus pekerja sosial yang menangani anak migran gitu ya. Terus juga anak migran tanpa pendamping yang bersedia diwawancarai gitu kan. Nah seperti itu ya Bapak Ibu kakak adik gitu ya. Nggak sembarangan orang kan. Nah, jadi purpose ada tujuannya, sampel-sampel yang ada tujuannya. Kemudian snowball sampling juga kan tadi ya udah dijelasin ya. Karena akses ke imigran anak itu sangat terbatas, kita juga kan nggak terlalu tahu banyak ya. Makanya kita perlu adanya rujukan dari pekerja sosial untuk menghubungkan peneliti dengan anak migran lainnya. Ya. Sehingga apa? Karena penelitian ini tidak membutuhkan representasi statistik dan fokus pada kedalaman data. Informan harus dipilih berdasarkan relevansi pengalaman, bukan jumlahnya. Gitu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah validitas dan reliabilitas. Nah, kelihatannya kalau yang kuantitatif saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Saya juga sudah sudah saya jelaskan ya. Silakan dibaca lagi, sudah ada juga rekamannya. Silakan ditonton ulang gitu ya. Kalau kuantitatif ya. Nah, ini kalau kualitatif bagaimana? Nah, kalau kualitatif, nah ini dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas dijaga melalui konsep trustworthiness, ya, kepercayaan. Apa saja? Ada 4 kalau nggak salah ya. Ada credibility, ya, validitas internalnya menjamin bahwa data dapat dipercaya. Cara yang digunakan, triangulasi sumber, triangulasi metode, member checking, prolong engagement. Silakan Bapak Ibu kakak adik juga ya cari tahu gitu ya apa aja sih ini maksudnya. Kemudian juga ada validitas eksternal, menjamin bahwa penelitian dapat dipahami konteksnya dan diaplikasikan pada konteks yang serupa. Caranya gimana? Memberikan deskripsi yang kaya atau thick description tentang lokasi penampungan, karakter anak migran, dan proses komunikasi. Lalu dependability atau reliabilitas, menjamin bahwa proses penelitian dapat ditelusuri secara sistematis. Caranya gimana? Menyimpan catatan proses wawancara, mencatat langkah analisis, mendokumentasikan semua perubahan selama penelitian. Dan yang terakhir adalah confirmability atau objektivitas, menjamin bahwa temuan berasal dari data, bukan dari bias peneliti.
Caranya dengan membuat audit trail, melakukan refleksi peneliti, dan menggunakan kutipan asli dari informan sebagai bukti. Silakan nanti Bapak Ibu Kakak Adik kalau mau yang penelitiannya kualitatif bisa dicari tahu lagi secara mendetail ini tuh maksudnya apa gitu ya. Kemudian yang terakhir jangan lupa juga kita punya daftar pustaka ya menggunakan apa style 7 ya. Silakan ya dipelajari lagi sepertinya saya juga sudah menjelaskan gitu kan apa style 7 itu di minggu kemarin dan yang terakhir juga kita perlu adanya lampiran bila memang diperlukan. Tapi harusnya memang ada ya lampiran-lampiran itu ya. Jadi kan kalau lampiran-lampiran itu apa misalnya ada lampiran 1 misalnya ya pedoman wawancara, terus lampiran 2 transkrip wawancara informan, lampiran 3 foto misalnya ya. Ini misalnya kasih contoh misalnya lampiran 1 pedoman wawancara, lampiran 2 transkrip wawancara informan A, lampiran 3 foto-foto gitu ya. Mm-mm. Kalau mau saya apa dikembangkan lagi misalnya gitu ya, silahkan gitu ya. Nah, misalnya gini, pedoman wawancara ya. Informan pekerja sosial tujuannya menggali strategi komunikasi persuasif dalam pendampingan imigran anak. Pedoman wawancaranya pertanyaannya apa aja boleh ya ini di lampiran ya. Kemudian transkrip wawancara informan ya isi transkrip penuh. Silakan kan bisa direkam ya sekarang mah gampang tinggal direkam terus ditulis direkam terus menggunakan AI juga bisa saya rasa ya suara jadi teks gitu ya ya saya pernah melihat gitu kan suara jadi teks atau teks jadi video gitu kan apa sih yang enggak gitu ya zaman sekarang. Kemudian lampiran 3 foto observasi penampungan misalnya foto area foto sesi konseling lagi ngobrol-ngobrol kita gitu. Oke, seperti ini template proposal penelitiannya Bapak Ibu Kakak Adik eh, mahasiswa UT mata kuliah metodologi penelitian ya. Ini saya screenshot dulu ya. Oke, ini saya screenshot karena nanti ini akan sebagai menjadi bukti ya. Hmm, ntar saya save dulu. Seperti itu, Bapak Yon Mariono, Ibu Melia, Ibu Dinda, Ibu Ayu, Bapak David, Bapak Fatan, dan Bapak Adik Setiawan. Ya Pak, ya Pak. Jadi akhirnya adalah apa metodologi penelitian itu hanyalah proposal saja gitu ya proposal buat nanti Bapak Ibu kakak adik semua melakukan penelitian atau tutorial web penelitian atau karil ya Allah ya karil ya coba saya lihat ya di sini ini kan coba kehadiran web aja ya langsung coba saya isiin add session ya. Ini saya jarang-jarang ngisi ya. 23 time-nya itu katakanlah dari jam 16 jam. Add ya.
Ini saya juga harus ngisi soalnya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu Kakak Adik dijawab ini ya. Allow students to record on attendance ya. Atau saya langsung aja ya. Bentar, saya cek dulu di sini. Bisa nggak ya? Saya baru buka juga ini. Oke. Nah, ini ya. PLEA sebentar. P present late excuse absent. Ya, present ya. Bapak Ibu Dinda mana? Hadir Bapak. Present ya ini ya, kan present ya. Ya, present. Eh, Ibu Isnin. Ibu Melia. Hadir Pak. Bapak Azril Febrian. Ibu Fauzana. Bapak Yon. Hadir Pak. Bapak David. Ya, Bapak David ini ada tapi nggak ada suaranya. Oke. Bapak Arif. Bapak Adik. Hadir Pak. Ibu Ayu. Izin hadir Bapak. Bapak Fatan. Hadir Pak. Oke. Ini seharusnya saya juga absen ya minggu kemarin itu pas tuep-tuep sebelumnya. Ya udah ada. Bapak David di sini ada kan nih udah present. Nah, ini ya. Save. Jadi sudah terrecord di sini ya. Coba saya ingin lihat pekerjaan teman-teman yang tugas 3 kemarin. Ya nggak apa-apa. Tuh apa putus-putus ya nggak apa-apa. Nah, tugas 3 juga ini bisa dilihat ya. Partisipannya 15, yang baru submitnya 2 ya. Yang baru submit itu baru Feby, Fausana Dina. Mana ada Feby dan juga ada Fausana Dina ya. Coba saya lihat dulu yang Fausana Dina ya. Ya, Fausana Dina saya save. Nah, ini hasil kerjaan dari Ibu Fausana Dina. Ada Ibu Fausana Dina di sini? Ibu Fausana Dina? Tidak ada? Coba kita lihat ya. Ini saya stop aja ya.